Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung saya masih ingat, ya, ini ada Ustadz Wardian yang bertanya kemarin ya, supaya nggak salah paham sama semua kita. Sedikit saya ulang apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu saat membahas hadis Nabi, di antaranya kata Rasulullah, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lah. Ya, pada saat Rasulullah berkata, barang siapa yang kena hukuman, baik orang yang berbuat jahat atau berbuat dosa dalam kehidupan dunia, kemudian dihukum dia dalam kehidupan dunia ini, fahuwa kafaratun lah, maka itu menjadi kafarat bagi orang tersebut. Maknanya orang tersebut tidak dihitung lagi sudah berbuat dosa. Maka pada pertemuan yang lalu saya mengatakan, bagusnya memang yang namanya cambuk itu tidak dipertontonkan di hadapan publik. Terus muncul pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap eksekusi cambuk itu dilihat oleh orang ramai? Ya, misalnya Allah berkata pada surat An-Nur itu, setelah menceritakan hukuman cambuk 100 kali bagi penzina laki-laki dan perempuan, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, di akhir daripada ayat itu Allah Subhanahu wa taala tutup, wal yashhad adzabahuma taifatun minal mu'minin, hendaklah hukuman cambuk itu dipersaksikan kepada sekelompok daripada kaum mukmin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menyebut berapa banyak kelompok yang ia maksud, sehingga mendorong para ulama beristihad, ya, berusaha menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan peristiwa-peristiwa cambuk yang terjadi di zaman Rasulullah. Sehingga para ulama, kalau kita perhatikan di dalam kitab fikih atau di dalam kitab tafsir, itu berbeda-beda tentang minimal syarat atau syarat minimum satu eksekusi cambuk itu dilihat sesuai dengan perintah Allah dalam ayat tadi, wal yashhad adzabahuma taifatun minal mu'minin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh ulama juga sepakat bahwa cambuk itu tidak mesti dipertontonkan kepada semua orang. Itu yang pertama, sepakat itu ulama. Batas minimum kata ta'ifatun minal mu'min menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kifayatun nafraini minal mu'minin, cukup 2 orang mukmin saja yang menyaksikan peristiwa itu sah status hukum cambuknya. Ini juga dikiaskan oleh Imam Nawawi, saksi ya, dalam transaksi muamalah itu kan 2 orang minimum ya, 2 orang laki-laki itu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaklah ada 2 orang laki-laki yang menjadi syahid, menjadi saksi terhadap transaksi jual beli yang kita lakukan. Fa illam yakun rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau enggak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 laki-laki 2 perempuan, jadi 3. Atau dalam mazhab Hanafi, tidak ada 2 orang laki-laki, boleh diganti dengan 4 orang perempuan, seperti itu. Itu batas minimum. Nah, batas maksimum juga disepakati oleh para ulama, tidak lebih daripada 10 orang. Itu makna ta'ifatun di dalam bahasa Arab. Maka kan kalau dilakukan dalam penjara, saya kira lebih 10 orang yang menontonnya, dan maslahatnya itu lebih besar dibandingkan kalau itu dipertontonkan, karena sebenarnya hukuman itu aib ya. Di Arab Saudi sendiri terakhir cambuk itu dipertontonkan sekitar tahun 2012. Setelah itu cambuk tidak dipertontonkan lagi di hadapan orang ramai ya. Kalau dulu saya haji 2005, 2006, bahkan 2008 itu masih ada Pak, cambuk dipertontonkan di hadapan orang ramai, masih ada. Bahkan saya menyaksikan sendiri sekali eksekusi potong tangan orang mencuri. Potong tangan, saya lihat pada saat eksekusi potong tangan itu, setelah dipotong tangan, darah muncrat banyak keluar, tangannya jalan-jalan sendiri ya, dengan sekali tebas pedang itu putus. Kemudian tangan atau darah yang tangan yang mengalami pendarahan itu dicelupkan ke dalam minyak panas untuk menghentikan pendarahan. Waduh, saya lihat peristiwa itu Bapak Ibu, seminggu nggak selera makan itu.
Ya, seminggu nggak selera makan. Jumat berikutnya ada teman yang memang hobinya lihat-lihat gitu. Dia ngajak lagi, yuk kita lihat ada eksekusi pancung kepala. Saya bilang nonton potong tangan saja nggak selera makan seminggu. Kalau lihat pancung kepala bisa sebulan saya nggak makan. Akhirnya saya nggak berani lihat. Ya itu dianggap kalau di masa sekarang kan, ya ini yang beda negara Islam Pak, Bapak Ibu, ini menjadi bahan renungan kita. Kenapa di dunia barat itu ada istilah restoratif justice. Ya di Belanda Pak, di Swedia, Belanda, Belgia itu penjara kosong. Penjara dengan maksimum security. Maksimum security itu istilahnya tingkat pengamanannya cukup tinggi. Ya, itu penjara orang-orang kelas kakap. Kejahatannya itu memang kejahatan yang mengerikan sekali. Ya, maksimum security itu Pak di Swedia, Belanda, Belgia. Itu yang pegang kuncinya narapidananya. Yang pegang kuncinya narapidana. Bahkan Belanda tahun 2021 itu, ini kebetulan penelitian saya, insya Allah akan masuk jurnal internasional. Lagi proses review itu Bapak Ibu, di Belanda itu bahkan mereka harus impor narapidana supaya pegawai lapasnya, sipir-sipir lapas itu nggak nganggur. Kalau nggak nganggur Pak, mereka sudah diangkat jadi PNS di Belanda, tapi narapidananya nggak ada, sehingga mereka minta narapidana dari Prancis, ya dari negara-negara Eropa Timur itu banyak kriminal ya, kayak Rumania ya itu, atau Polandia itu banyak kriminalnya. Mereka minta kalian punya narapidana, imporlah ke kami supaya sipir kami ini nggak nganggur. Kalau di tempat kita Pak penuh penjara, sesak itu, ya kan? Satu sel yang seharusnya dihuni 4 orang bisa dihuni sampai 10 orang. Ya ini jadi renungan kemudian, apakah hukuman seperti itu kembali memanusiakan manusia, atau justru kita sendiri yang tidak sedang memanusiakan manusia. Itu jadi bahan renungan di masa kita sekarang. Saya tidak mau menjawab apakah Islam nggak relevan lagi, bukan itu yang kita inginkan, atau hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, bukan itu yang saya maksud. Tapi itu hanya sekedar bahan renungan kita saja. Kenapa bangsa Eropa, bangsa barat bisa mengembangkan sistem hukum yang begitu baik sehingga semua orang taat dan tertib kepada hukum, sampai-sampai tidak ada orang lagi dalam penjara. Tapi di tempat kita sendiri yang mengembangkan hukum Islam, tentu makin banyak orang yang membuat perbuatan kriminal seperti itu. Itu jadi bahan renungan kita bersama.